terbukti bahwa seluruh rakyat Indonesia membutuhkan ini. Nah, ini sekarang ya. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi corong kita ke publik menyampaikan ini, ya. Jadi terima kasih sudah hadir, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya. Jangan pernah kita meneliti ke wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi difitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Nah, untuk itu, ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya, ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa, sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya, seperti itu. Jadi nanti silakan, nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh, seperti itu. Dan yang terakhir nih, saya mungkin harus mengucapkan terima kasih buat Bapak Prabowo ya, yang tetap menjaga iklim demokrasi. Kita tahu KPU ini kita ibaratkan adalah rumah demokrasi kita. Dan kita juga berterima kasih kepada KIP yang menjaga selalu supaya pintu KPU, pintu keterbukaan informasi KPU terbuka. Dan saya juga meskipun kita perjuangan yang panjang, saya juga berterima kasih ke KPU. Ya, meskipun tadi sempat menolak permintaan informasi saya, sempat mengeluarkan peraturan 731, melakukan uji konsekuensi, sempat kita bersidang susah payah, sempat juga saling bantah-membantah. Tapi itu sudah close, kita selesaikan permasalahan kita lanjut ke permasalahan bangsa yang lebih besar, yaitu bagaimana keterbukaan informasi selanjutnya. Ya. Saya rasa itu saja. Barangkali ada pertanyaan? Tetap dikasih ke Andri nggak nilai? Ada satu lagi penutup mungkin ya, karena belum ada pertanyaan. Tetap publik bantu kami, dukung kami, karena tugas kita ada 3 lagi ya. Saya lagi meminta ke KPU DKI. KPU Solo untuk tahun 2005-2010. Mereka sudah respon. Nanti kita akan berbagi lagi. Artinya ini akan lengkap kita buat jadi data publik. Karena ini memang saya juga di sini saya buat ini untuk penelitian. Mari kita meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik punya hak untuk meneliti informasi publik.
Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja, ada mau tambah Bang Mike? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi, supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya, dan KPU membawa ijazah 2 ini dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Yang ketiga, jangan salah, ada satu orang lagi yang masih dipermasalahkan ijazahnya atau surat keterangannya. Kalau ini diberikan, maka Gibran Rakabuming Raka juga harus memberikan hal yang sama. Saya di sini netral, bukan menyerang siapa-siapa, tetapi kalau satu bisa diberikan, semua harus diberikan. Bahkan kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Jadi jangan ada yang dibilang tabu atau wajangan karena dia masih menjabat, tidak. Menurut saya akan lebih gentle, lebih keren, lebih anak muda, lebih Gen Z kalau Pak Gibran juga memberikan hal yang sama kepada kita. Sudah, itu aja dari saya.